Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu, berjumpa kembali di dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati kita, menyediakan hidup kita bersama-sama untuk kita mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang boleh memperkenankan kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau belajar bersama-sama, mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebabnya Bapa, biarlah Engkau Allah yang mengurapi setiap kami, sehingga firman Allah yang kami dengar, itu boleh menjadi rema dan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu respon yang benar atas kesusahan hidup. Sekali lagi, respon yang benar atas kesusahan hidup. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Sekali lagi Roma 12 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tidak ada satu manusia pun di kolong langit ini yang tidak mengalami kesusahan. Semua orang pernah mengalami kesusahan. Semua orang pernah mengalami persoalan, masalah di dalam hidup ini. Tetapi bagaimana respon dari setiap orang terhadap setiap kesusahan hidup? Bagaimana respon setiap orang dari hal persoalan, masalah hidup ini? Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman Tuhan pagi hari ini kita belajar bersama-sama sebuah nasihat yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya respon kita ketika kita mengalami kesusahan hidup. Betapa pentingnya respon kita ketika kita mengalami permasalahan hidup, kesulitan-kesulitan hidup ini. Nah, pagi hari ini kita belajar respon yang pertama yaitu dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau meresponi dengan benar setiap kesusahan hidup, kesulitan hidup, pergumulan hidup, masalah hidup, persoalan-persoalan hidup ini dengan apa? Bersukacita. Ya. Kenapa kita harus bersukacita? Karena dikatakan kita punya pengharapan. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Artinya apa? Artinya kita bersukacita karena apa? Ada pengharapan bagi orang percaya ketika mengalami masalah, mengalami persoalan, pergumulan, kesusahan hidup ini. Firman Allah berkata bahwa pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Bahkan firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya apa? Kita disuruh apa? Bersukacita. Kita disuruh untuk apa? Bergembira. Kita disuruh untuk apa? Happy. Bukan karena apa? Bukan karena sesuatu yang kita miliki, yang menjadi sandaran kita. Tapi yang paling penting karena kita punya pengharapan, yaitu pengharapan di dalam Tuhan.
Dan pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti, pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan yang di dalamnya ada pertolongan yang akan kita nikmati, kita terima di dalam hidup ini. Yang kedua, dikatakan apa? Sabarlah dalam kesesakan. Sabar di dalam kesesakan. Menjadi sebuah perenungan bagi kita pagi hari ini bahwa ketika kita punya masalah, kita punya kesusahan, kesulitan, kesesakan di dalam hidup ini, kadangkala apa? Kita ini orang yang tidak mudah sabar. Di dalam terjemahan yang lain yaitu, kata sabar ini yaitu tetaplah bertahan di dalam kesesakan. Mengambil satu sikap yaitu bertahan. Sekalipun ada kesesakan, kita diajarkan, kita diingatkan untuk apa? Tetap bertahan. Karena apa? Ketika kita mampu bertahan di tengah-tengah keadaan yang sulit, keadaan yang susah, yang sukar, keadaan di mana ada masalah dan pergumulan ini, maka apa? Kita menjadi orang-orang yang akan semakin kuat. Ingat, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, orang yang sabar adalah orang yang apa? Mampu menanggung penderitaan di dalam hidup. Orang yang apa? Tetap bertahan, dia adalah orang yang akan mampu melewati persoalan permasalahan hidup ini. Dan apa? Dia akan mengalami kemenangan atas persoalan, kemenangan atas masalah, kemenangan atas pergumulan hidup ini. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ya. Firman Allah berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, ya. Jadi orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Itu luar biasa. Sebab itu, apapun keadaan kita hari-hari ini, kesulitan, kesusahan, masalah-masalah hidup yang mungkin sedang kita hadapi, tetaplah apa? Sabar. Tetaplah apa? Bertahan. Karena kita akan menikmati, mengalami, kita akan dimampukan dengan satu kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Untuk apa? Menjadi orang-orang yang mampu melewati setiap masalah, mampu melewati kesusahan, mampu melewati kesulitan-kesulitan hidup ini. Sehingga kita tampil sebagai pemenang-pemenang atas setiap pergumulan yang kita hadapi. Dan yang ketiga, dikatakan bertekunlah di dalam doa. Ya, bertekunlah di dalam doa. Doa yang apa? Dilakukan secara terus-menerus. Doa yang dilakukan secara apa? Berkesinambungan. Ketika ada masalah, ada kesusahan, kesulitan hidup, teruslah berdoa. Sekalipun hari ini kita belum menerima jawaban dari doa kita, teruslah berdoa. Ya, memang tidak mudah, tidak gampang. Tapi ini yang Tuhan mau. Sebagai sebuah respon yang benar, respon yang baik, respon yang positif atas setiap kesusahan hidup, kesulitan hidup, tantangan hidup, beban hidup, pergumulan hidup di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kita merespon dengan baik, maka saya percaya orang yang bertekun di dalam doa akan melihat Tuhan menjawab doa-doanya. Bahkan Tuhan mampu melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang didoakan oleh setiap orang yang bertekun di dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau juga Tuhan yang akan memberkati segala yang kami upayakan, segala yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Dan apa yang tangan-tangan kami kerjakan, Tuhan Engkau Allah yang memberkati, membuat berhasil. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mau melangkah di hari yang baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.